mentalitasnya begitu. Saya tidak mau melakukan ekstra. Ada prosesnya ya? Hampir 6 bulan ya. Hmm. Saya setiap hari ke job street, cari-cari kerja, setiap hari itu. Jujur, waktu itu 6 bulan itu terasa lama sekali. Kamu tuh belajar, tapi kamu tuh dibayar. Ya agak jauh gitu dari Bener. farmasi. Kita mungkin baru level 1 aja. Nah, dari pengalaman yang panjang, mulai dari apotek, rumah sakit, industri, dan semuanya yang lain-lain. Apa sih pengalaman atau ilmu paling berharga yang didapatkan, yang paling berkesan? Kalau gini ya, mungkin kalau saya waktu lintas profesi. Jadi ayah saya memberikan saya satu dorongan ya. Hmm? Waktu kamu belajar itu adalah waktu kamu kerja Mm-mm. ya. Waktu kamu kerja itu adalah waktu paling baik ya untuk kamu belajar. Ya. Jadi belajar pada saat bekerja. Iya, Hmm. work on the go. Jadi kamu tuh belajar tapi kamu tuh dibayar. Mentalitasnya begitu. Iya. Ada yang orang merasa saya bekerja karena hanya untuk mendapatkan gaji ya, bukan melihat pengalamannya. Hmm. Nah, jadi sebenarnya kalau saya malahan melihatnya berbeda. Saya melihat bahwa kita bekerja untuk mendapatkan pengalaman. Pengalaman adalah sesuatu yang Berharga. paling tidak bisa ya Hmm. harganya sudah tidak terhitung gitu ya. Ya. Ya, karena mungkin ada orang yang merasa, "Oh, itu bukan dalam job scope saya tidak mau melakukan ekstra." Hmm. Ya, padahal kalau kita melakukan ekstra mungkin kita bisa dapat pengalaman yang berbeda, kita bisa lebih mahir dalam sesuatu. Kalau mungkin saya memberikan satu senario, kalau main game ya kan mungkin ada, kalau zaman saya MapleStory ya, ya ada Mobile Legends dan lain-lain. Kenapa karakter itu harus mendapatkan mungkin membunuh minion-minion ya untuk bisa mendapatkan level up ya. Mm-mm. Ya karena memang itu adalah jalur hidup kita, ya kan? Hmm. Ya, kita mendapatkan pengalaman level up experience ya. Ya. Sedikit demi Iya, sedikit. sedikit demi sedikit ya. Nah, baru kita bisa level up. Kalau kita sendiri kayak gini ya sekarang ya, mungkin kita sudah lulus universitas, kita mungkin baru level 1 aja, ya kan? Kalau kita mau mendapatkan pengalaman jadi CEO dan lain-lain, apakah itu akan langsung jatuh dari langit? Nggak ada ya, semuanya harus dimulai perlahan-lahan. Ada prosesnya ya. Ada proses, itu adalah proses seperti level up gitu ya, game ya. Mhm. Ya, kita ngambil pengalaman ini. Nah, saya install di diri saya sendiri ya. Kalau bahasa itu seperti software aja ya, kita install di diri sendiri, nanti tambah lama tambah akan mahir ya. Nah, bisa baru berinteraksi gitu. Oke. Mungkin kadang-kadang yang apoteker-apoteker muda akan merasa, "Wah, enak ya kamu sudah gitu." Ya, tapi perjalanan kita jauh juga ya. Kalau jujur saja perjalanan lintas negara saya itu memakan waktu 18 tahun. Iya. Wah. Jadi dari kalau diumpamakan dari pakai popok sampai udah bisa dapat SIM gitu ya. SIM nyetir gitu ya. Iya, panjang ya. Mmm. Terus juga kan, Kevin pernah juga terjun ke dunia digital health, ke dunia investment. Benar, semuanya pernah. Gimana caranya bisa beradaptasi di sektor-sektor yang bisa dibilang nih, Ya. ya agak jauh gitu dari Benar, farmasi? benar benar. Jadi waktu saya mendapatkan pekerjaan di perusahaan investasi itu, saya tuh jujur, saya tuh sudah mencari saya waktu itu kerja sebagai aping ya, selama hampir 6 bulan ya. Mmm. Saya setiap hari ke job street, cari-cari kerja, setiap hari itu. Lagi nggak ada pasien, send resume dan lain-lain. Jujur, waktu itu 6 bulan itu terasa lama sekali ya, Mmm. cari kerja. Akhirnya ketemu pekerjaan ini. Nah, Mhm. waktu ini perusahaan Jepang ya, mereka Fortune 500 ya, 500 perusahaan terbesar di dunia. Namanya Mitsui & Co. Jadi jujur, waktu masuk pertama dia tanya saya, "Kamu tuh orang Asia Tenggara ya?" Bosnya jadi second round interview-nya sama bos Jepangnya langsung. Mmm. Dia memang langsung datang dari Jepang. Dia bilang, "Pengamatan saya tentang orang Asia Tenggara mereka tidak loyal," gitu-gitu ya. Karena mereka kan kalau perusahaan Jepang mereka kan kerja di satu perusahaan sampai mungkin pensiun juga di satu perusahaan. Nah, jadi memang ada persepsi. Nah, kalau saya bisa bilang perjalanan itu juga harus melakukan convincing bosnya ya, dalam bahasa Jepang. Mmm. Masuk ke perusahaan itu, saya harus belajar dari awal karena
Pengalaman saya dulu tuh dari cuma hanya sales saja dan marketing. Mmm. Di sana saya harus belajar logistik, saya harus belajar tentang legal, saya harus belajar tentang manajemen, accountancy, finance, semuanya saya harus pelajari. Karena itu berunjuk ke, exposure saya ke investment. Nah, jadi di perusahaan itu awal ya, 3 bulan pertama itu tuh sangat menyakitkan. Mmm. Saya tuh bener-bener keluar dari comfort zone banget. Oke, berarti kuncinya sebenarnya gimana bisa beradaptasi, keluar dari comfort zone. Iya, jadi kalau kita bisa bilang ya, sesuatu yang konstan dalam hidup kita adalah perubahan. Mmm. Perubahan akan selalu terjadi, Oke. iya. Nah, di hidup kita apakah kita mau konstan sama terus? Ada orang yang memang kayak gitu, ya. Ada orang yang dia mau tenang, dia maunya, "Udah flat aja, saya hidupnya tenang aja." Ah, tapi kalau ada orang yang mau mendaki, ada yang mau mencapai sesuatu yang lebih tinggi, ya, itu kamu tidak bisa stuck di sana terus, Mmm. iya kan? Kalau kamu stuck di sana terus dengan pengalaman itu, ya begitulah, selesai gitu kan ya. Ya, kalau kita bisa bilang mendapatkan hasil yang bagus di universitas ya, di UKAI, di, di S1 ya, cum laude, Mmm. ya itu adalah minimal ya untuk di industri kita, ya kan? Harus bisa ada STR ya. Nah, semua orang juga akan melakukan self upgrading. Mmm. Iya. Nah, jadi kalau kita bilang mentok, saya akan bertanya kepada teman-teman yang muda itu ya, Mhm. "Kamu sudah melakukan self upgrade apa selain ya yang kamu punyai sekarang?" Selain ijazah. Iya. Oke. Nah, Oke, nah tadi juga pernah ya ke NGO global, mmm, mmm, di FIP Foundation. di FIP Foundation. Jadi dari apotek, maksudnya yang pelayanan banget, terus kemudian ke manajemen, terus ke yang si, NGO gitu ya. Apa sih kesamaan nilai atau mindset yang selalu dibawa nih, mau dari satu sektor ke sektor lain sehingga selalu bisa beradaptasi selain tadi keluar dari comfort zone? Iya ya. Jadi kalau sebenarnya kita bisa lihat bahwa ini benar-benar beda banget ya, ya. Mmm. Kalau saya sih mentalitas pertama adalah saya selalu terbuka. Saya langsung selalu di posisi apapun saya akan melihat sesuatu dari, eee, saya akan melihat dari clean image gitu ya, jadi clean ya. Jadi saya akan bersihkan semua bias ya, ya persepsi saya yang ada di otak saya melihat, saya masuk, nah saya terima apa yang saya bisa pelajari. Saya bukan bilang, "Oh, saya tuh jagonya di sini, saya harus gimana-gimana," gitu ya. Saya terima dulu, saya belajar, saya dengar dari semua orang dulu. Oke. Ya keterbukaan itu penting sekali, karena kita kalau dari posisi sesuatu, saya langsung transfer ke sini, oh mungkin ya secara normalnya manusia akan bilang, "Oh, saya sudah ada pengalaman di sini, saya tuh pasti jago di daerah sini." Mmm. Tapi belum tentu kalau kita ganti industri ya. Makanya kita harus selalu berguru. Jadi kalau saya tiap kali pindah industri ya, tiap kali pindah posisi, saya pasti akan mencari senior saya, teman saya minta bimbingan, gitu. Mhm. Oke, mungkin kalau aku bisa simpulkan adalah mengosongkan diri. Mengosongkan diri, sorry ya. Jadi Iya, selalu terbuka iya, terhadap semua masukan dan pembelajaran dari siapapun gitu ya. benar benar. Oke. Karena kadang-kadang kita terlalu mungkin kita kalau ya kalau kita bisa bilang dalam handphone ya, kita kalau mau install software baru, Mmm. kita pasti harus clear memori dulu ya. Ya kan harus dibersihin, ada memory cache-nya ya. Cerut, hilang berapa giga, ya kan. Mmm. Dengan gitu nanti installation-nya akan lebih sukses. Kalau kita cache-nya ya tidak di-clear, memori untuk install-nya akan lebih lama, karena sudah ada persepsi-persepsi. Oke oke, menarik ya. Nah, terakhir mungkin dari semua yang sudah dijalani, semua industri, semua negara, gimana sih caranya nih, ini juga termasuk sharing ya Iya buat iya iya. teman-teman farmasis, gimana menjaga integritas profesional? Mmm, jadi kalau saya sih balik lagi berpacu kepada kita di industri ini untuk siapa? Hmm. Di industri ini kita untuk diri kita sendiri Hmm. atau juga untuk masyarakat kita, ya. Kalau saya di industri saya
pertama ini ya, di industri kesehatan pertama-tama ya, yang saya junjung tinggi adalah keluarga saya. Karena segala sesuatu yang saya lakukan awal-awalnya pasti saya harus bisa menjaga keluarga saya dulu, ya. Pelayanan saya di, klinik saya, dari obat-obatan yang saya pakai, saya akan review. Sesuatu yang saya berani berikan kepada keluarga saya akan berani jual kepada pasien saya. Ya, itu yang menjadi titik, titik terang untuk integritas saya, ya. Dan kalau saya bisa bilang ya, saya juga mau teman-teman berpikir ya, kita di profesi ini sih untuk melakukan apa, ya. Kalau menurut saya sih, kita harus melakukan sesuatu yang benar untuk pasien kita. Jangan hanya melakukan dengan benar. Benar untuk pasien kita. Oke. Ya, right by the patient. Ya kadang-kadang mungkin kalau saya bisa bilang, "Oh, obat ini profitnya lebih banyak." Tapi pasiennya dia tidak mempunyai cukup uang untuk membeli obatnya. Profitnya lebih banyak untuk kita ya. Nah, kalau saya sih akan berpikir bagaimana saya bisa memberikan alternatif yang lebih murah supaya pasiennya bisa sembuh dan jangka panjang. Oke. Nah, itu jadi berpikir dari sudut pandang pasien. Kalau kita sudah di industri ini, kita harus berpikir dari sudut pandang pasien. Kalau dengan sudut pandang itu kita tidak akan lari dari integritasnya. Ya, Oke. gitu. Nah, terakhir nih aku mau minta Kevin untuk memberikan pesan-pesan buat teman-teman farmasis kita nih yang mungkin lagi bingung. Aku lanjut di industri, aku lanjut klinis, atau aku malah keluar sektor gitu. Kalau menurut saya, mau dimanapun itu tuh bisa ya. Kita balik ke diri kita sendiri ya. Sebagai apoteker kita mempunyai banyak foundational knowledge. Sudah sangat besar sekali foundational knowledge-nya ya. Udah bisa lintas ya, dari pangan, dari bahan baku, sampai produk jadi. Ada yang juga bisa melakukan, sterile preparation ya. Itu kan produk-produk yang wah dari TPN dan lain-lain ya. Itu pengalaman kita besar sekali, pengetahuan kita besar sekali. Tapi balik lagi pada apa yang kita mau ya. Di sini menurut saya Anda harus bertanya kepada diri sendiri. Anda mau jadi apa? Ya. Karena dari sana Anda baru bisa memikirkan, oh strategi mana yang paling cocok untuk mencapai target saya atau objektif saya ya. Hidup adalah hidup Anda sendiri ya. Nah, Anda mau jadi apa, Anda yang pilih ya. Jadi Anda harus melakukan, melakukan self upgrading. Kalau kita bisa bilang dalam game ya, itu kita bisa mempunyai beberapa peran. Ada yang mau jadi warrior, ada yang mau jadi archer, ada yang itu tidak ada salah, tidak benar. Tapi Anda harus tahu kenapa Anda mau itu dan Anda bagaimana mencapai level itu sendiri. Nah, kalau saya bisa bilang terima kasih juga kepada SwipeRx ya. SwipeRx juga mempunyai platform-platform untuk edukasi ya. Ada apoteker yang mau jadi klinis, ada apoteker yang mau jadi komunitas ya gitu ya. Jadi tinggal pilih continuing education atau pelatihan yang khusus di daerah itu. Nah, sama juga. Nah, nanti mungkin ke depannya berharap ya dengan, bertambah besarnya SwipeRx juga ada, banyak pelatihan lagi ya mungkin dari soft skill dan lain-lain. Nah, itu bisa level up untuk kita punya komunitas kefarmasian. Nah, mungkin sebagai, pepatah ya yang sekarang yang masih sampai sekarang sudah 5 sampai 10 tahun saya menggunakan pepatah ini untuk mendorong saya adalah dia quote dari si Thomas Jefferson. Ya, Thomas Jefferson ada presiden ketiga di Amerika ya. Dia tuh hidupnya 200 lebih tahun yang lalu dan dia berkata ya, apabila Anda mau sesuatu yang Anda tidak pernah punyai, Anda harus melakukan sesuatu yang Anda tidak pernah lakukan. Itulah kuncinya. Oke, thank you banget nih Kevin buat sharing-sharing cerita inspiratifnya ya. Terima kasih juga nih buat semua swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, untuk share, dan subscribe akun YouTube kami, serta jangan lupa nyalakan fitur notifikasinya supaya teman-teman swipers bisa tetap up to date dengan konten-konten yang berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat.
Swipe RX.